Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Kita ini sebenarnya lagi nyari apa kota atau perumahan yang ada di bawah jembatan itu loh cuy. Cuma nggak ketemu. Ini malah kita ketemunya sisi lain dari Beteng Lusumbuk dan pemandangannya. Waduh, bagus cuy, pakai banget. Jadi pemandangannya ini benar-benar bagus, pakai banget nih gitu. Nah ini kita malah ketemunya bukan serpihan ya bagian dari benteng ya yang masih dirawat ini. Kita bisa lihat sebelahnya itu sudah gedung gitu ya, tapi benteng yang ini tetap dilestarikan. Benteng ini sepertinya sih bagian salah satu benteng ya, entah itu benteng Luxembourg atau Holy Ghost Citadel, atau malah pertemuannya, kita juga nggak terlalu paham. Yang jelas benteng ini cukup besar dan sebelahnya itu gedung. Ketemunya juga nggak sengaja cuy. Jadi pas kita nyari kota yang pemukiman yang ada di bawah jembatan itu, Tanah Ibis, loh kok ada benteng ini. Ya udah kita turun dan lihat-lihat sebentar. Dan ini hanya sepotong aja cuy sebenarnya. Ini menara penjaganya setinggi yang benteng di Holy Ghost itu ya cuy ya. Jadi kalau mau naik itu di depan itu kan ada kayak pagar itu cuy, itu ke bawah dulu baru naik dan cukup curam ya cuy ya. Jadi kita nggak naik sini daripada cuy. Apalagi ini kan baru gerimis ini. Dan ini naik ya cuy ya, jalannya ini naik nih. Memang dia kan Luxembourg ini kota perbukitan cuy ya. Jadi jalannya ini naik. Nah ini di kanan kiri ini kalau kita mau naik ke menara pengawasnya lewat situ. Cuma licin dan curam. Kalau dilihat dari jalan setapak ini yang di tengah ini, cukup banyak orang yang kesini ya, beberapa paling tidak cukup sering dilewati ini. Sedangkan yang kita lihat sekarang ini kan cuma ada kita berdua aja ini, nggak ada yang lainnya ini. Hari ini hari terakhir kita di Luxembourg, karena besok kita akan menuju Frankfurt aja ya, Frankfurt, Jerman. Di belakang ini malah sudah menyatu dengan gedung juga cuy ya. Tapi bagus lah di Luxembourg ini, vandalismenya ini sangat minim, bahkan nggak ada. Kayak di benteng ini nggak ada vandalisme sama sekali cuy. Kalau di Belanda ataupun nanti di Jerman itu masih ada aja yang vandalisme, yang coret-coret tembok segala macam. Nah kalau di Luxembourg ini minim. Ini kelihatan di ujung itu agak ke bawah cuy ya. Jadi memang ini mendaki jalannya. Keren cuy ya. Vandalisme nggak ada, padahal kiri kanan ini gedung pemukiman. Nah setelah dari sana kita sudah sore ini, bahkan cenderung malam ini. Kalau segini harusnya sih sudah sekitar di atas jam 9 malam ini cuy. Jadi kita sudah menuju hotel, naik bus gratis cuy. Di Luxembourg ini busnya pada gratis semua, jadi orang masuk aja, nggak bayar. Kalau taksi bayar cuy ya, pakai Grab, ada aplikasi Grab juga di sini, juga ada aplikasi lokal. Uber, dulu Uber ada sih di Indonesia tapi sudah KO kayaknya cuy ya.
Kalau taksi atau Uber tuh bayar cuy ya. Kalau bis, kereta gratis untuk di dalam Luxembourgnya. Ini konten sebelumnya kita sempat jalan di ujung sebelah sananya cuy ya. Di kejauhan kita bisa lihat jembatan merah. Kota yang pemukiman yang di bawah itu nggak ketemu cuy, jalan masuknya dari mana. Mungkin disuruh balik juga lagi ke Luxembourg ini cuy. Tapi Luxembourg ini termasuk salah satu negara terindah yang pernah kita kunjungi, dan kita benar-benar berharap kalau diberi waktu kita akan mengunjunginya kembali. Sampai saat ini yang kita lihat negara terbaik itu selain Luxembourg, Praha, Spanyol. Tidak semua Spanyol ya, di sana ada Toledo, Segovia, itu keren-keren tuh. Jadi Toledo, Segovia, Praha, dan Luxembourg. Nah, sempat juga di situ kan cuy ya, ingat cuy ya di konten sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita jalan kaki, kali ini kita di hari terakhir ini kita naik bus, melihat pemandangan dari Luxembourg. Walaupun busnya gratis, kalau jalan lebih nikmat cuy, karena kita lebih nikmati dan sekalian olahraga cuy ya. Kalau naik bus ini kurang berasa. Makanya kita jarang sekali naik yang ada tur yang hip hop itu, bus yang hip hop itu juga yang keliling kota yang di atas itu. Kita lebih senang nikmatinya slow, jalan kaki sekalian olahraga. Apalagi kalau gerimis, kalau di atas bus hip hop itu kan nggak ada atapnya. Kalau gerimis ya kena. Oke cuy, ini sudah keesokan harinya. Di hari yang cerah kita akan meninggalkan Luxembourg menuju Jerman, Frankfurt Jerman, via Luxembourg Central Station. Bisa dilihat di atasnya itu transparan sehingga cahaya matahari masuk cuy ya. Ini go green sehingga tidak perlu hemat energi, tidak perlu ada penerangan. Cuma kalau ini di Jakarta atau di Surabaya kayak gini, bener sih kalau penerangannya nggak ada, cuma AC-nya bakal boros banget. Kalau nggak pakai AC, jangan bilang bisa masak telur di sini bisa gosong tuh ya telurnya. Kalau ini di atap transparan ini dipraktekkan di Jakarta atau Surabaya, jadi memang beda tempat. Google-nya harus beda juga perlakuannya. Dua tas biru merah yang setia menemani perjalanan keliling Eropa kita. Wah, itu ada yang lari-lari cuy. Bisnya sudah sampai itu cuy. Oh iya, sekali lagi kalau bis keluar kota ini bayar cuy ya. Jadi bis yang gratis itu hanya yang di dalam kota. Jadi tren juga gratis kalau di dalam kota, kalau di luar kota bayar. Karenanya pengawal yang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, waktu masuk bis keluar kota itu kita sudah ditanyain ada pegang tiket nggak. Khawatirnya penduduk Luxembourg ini lupa kalau yang gratis cuma di dalam kota aja.
Kita sudah di dalam bus. Perjalanan dari Luxembourg ke Frankfurt itu sekitar 4 jam, dan estafet 2 bis ya. Yang ini kita masih naik bisnya Luxembourg. Nanti kita naik Flixbus. Total perjalanan sekitar 4 jam. Di depan itu kalau kita naruh barang, koper-koper segala macam, nah itu ada tangga menuju atas, jadi bisnya bertingkat. Nanti Flixbusnya juga bertingkat cuy. Perjalanannya rada lama ya cuy ya. Kalau biasanya kan sebelumnya dari kota ke kota itu kan hanya sekitar 1 sampai maksimal 2 jam aja cuy ya. Ini 4 jaman, memang agak jauh jaraknya cuy. Di depan ada gambar stroller maupun kursi roda, juga ada fasilitas untuk itu. Jadi kursi roda atau stroller ada tempatnya sendiri cuy. Always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting dari tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Ini sepanjang perjalanan banyak kita lihat kincir listrik. Kalau kincir di Belanda itu kan kincir yang klasik ya, yang kuno. Kalau ini kan kincir modern gitu ya. Kita juga nggak paham kok kincir-kincir modern ini malah bagian kipasnya itu malah tipis kayak gitu ya. Harusnya kan yang kita tahu semakin lebar kipasnya semakin gampang muternya. Ini tipis itu dia bisa muter juga gitu. Memang kalau tipis bisa muter, secara bahan lebih hemat. Ini suasana di jalan luar kota antar negara, Luxembourg dan Jerman. Nah kayak ini kita lihat tuh ya, kincir angin listrik untuk menghasilkan listrik kan, bilahnya itu bilah kipasnya tipis-tipis ya, bisa muter deh dia. Ini kita sudah di Flixbusnya cuy. Ini sudah estafet ya. Jadi Flixbusnya. Kalau tadi kan kita ada di lantai 1 cuy ya. Di Flixbusnya ini kita dapat di lantai 2 cuy, di atas. Kalau di atas itu menangnya memang dapat view pemandangannya lebih bagus. Cuma secara goyangan karena beratnya lebih tinggi, otomatis lebih goyang cuy ya. Dan kalau bawa barang banyak agak repot juga kalau di atas. Ini kita bisa lihat pemukiman desa. Sebenarnya keren juga itu ya, kalau bisa tinggal di sini bareng beberapa bulan gitu cuy, liburan cuy ya, kalau ada waktu. Bangun pemandangannya sudah terhampar luas kayak begini. Dan itu ada rel kereta api cuy. Jadi mungkin ada, walaupun dia di desa begini, sepertinya public transportnya juga ada, paling tidak ada tren ya. Sudah dipikirkan semua sepertinya. Dan kalau bertani ataupun berkebun di Jerman ini, ya kalau ngomong fisik tetap capek, cuma jangan dipikir kayak nyangkul manual gitu cuy ya. Sini traktor itu mainnya, jadi mereka pakai peralatan modern cuy. Dan secara panen juga kalau
dengan lahan yang jauh lebih sempit dia bisa panen beberapa kali. Jadi dengan lahan yang lebih sempit tuh hasilnya bisa lebih banyak. Memang teknologi pertanian dan perkebunan harus mengejar. Mantap nih cuy, suasana pedesaan Eropanya. Nah kalau Flixbus ini kan dominan warna hijau ya. Tiketnya totalnya sekitar 25 euroan. Mungkin 110, 115 ya. Sekitar 25 euroan. Jamnya fleksibel, tiap jam ada. Oh mungkin Flixbus ya, Flixbusnya tuh kayaknya agak jarang ya. Jadi harus disesuaikan. Dan ini karena nggak penuh, kita bisa cari tempat duduk yang kosong, biar ada leluasa duduknya cuy ya. Duduknya tetap ada nomornya, jadi kalau yang punya datang ya kita pindah cuy ke nomornya kita. Cuma kalau kayak gini kan cukup banyak bangku yang belum didudukin. Wifi ada di bus, cuma karena perjalanan lagi-lagi kalau nonton video atau film itu rada buffering kadang-kadang. Kalau WA lancar lagi. Oke cuy, itu dulu. Di konten berikutnya kita sudah di Frankfurt, Jerman. Sampai ketemu di konten yang